Halo adik-adik kakak, sini kumpul dek, kakak mau cerita. Nih kali ini kakak mau ceritanya serem horor kali. Tapi ini kali ini memang bukan cerita trailer ya, dan bukan dari cerita-cerita luar negeri. Ini dari teman aku sendiri, bestie aku sendiri, sahabat aku sendiri yang nyeritain. Aku aja sampai merinding diceritakan sama dia. Ini aku cerita langsung sama kalian. Lokasinya aku nggak bisa kasih tahu di mana karena aku takut aja kalian pada datang ke sana, dan aku nggak tahu ini benar atau tidak. Tapi karena dia sahabat aku percaya. Oke deh, aku cerita aja langsung. Jadi tepatnya ini tahun 2023. Ini after Covid ya. Jadi kayak baru banget kejadiannya guys, 2023 gitu kan, after Covid, tapi dia tuh di bulan-bulan Januari. Nah, jadi dia di bulan Januari setelah after Covid, temen aku ini namanya Bunga, Bunga ini liburan keluarga gitu, liburan keluarga bareng keluarga-keluarganya, karena kan udah Covid kemarin kan, nggak bisa kan liburan, kita tuh pada lockdown, nggak boleh kemana-mana. Nah, inisiatif deh dia sama keluarga tuh pesan hotel dari Traveloka, yang dia lihat itu di sana tuh tampilannya tuh kayak tempatnya homey banget, terus etnik banget, terus ruangan-ruangan kamarnya itu bukan ruangan atau gedung atau apa, tidak, hotelnya itu bukan seperti itu, tapi hotelnya itu seperti rumah-rumah adat Jawa, kayak joglo-joglo gitu. Jadi kayak halaman luas tapi banyak joglo-joglo, tapi dia pekarangannya lebar-lebar, nggak rapat-rapat gitu, halamannya luas, ada kolam renangnya. Tertarik dengan harga murah, teman aku ini mesen dari aplikasi online. Nah, berbekal dari aplikasi online, mereka tuh pergi dari Jakarta pakai Gmaps, dan memang diarahin ke tempatnya tuh kayak mulai arah-arah kayak ke hutan, tapi bukan hutan gitu kan, kayak tempatnya lebar jalannya gitu kan. Nah, deskripsi teman aku seperti itu. Nah, abis itu mereka sampai nih di resepsionis, mereka kasih info kalau mereka udah pesen, udah booking gitu kan. Memang dari tampilan luar hotel ini kayak tertutup oleh pohon-pohon besar gitu kan, tapi ada gapuranya gitu kan, ada gapura di depannya gitu kan, dan itu udah benar sesuai dengan apa yang ada di aplikasi aplikasi online itu. Nah, habis itu setelah mereka coba check in, mereka diarahin untuk naik buggy car gitu. Kayak ini loh, kalian tahu nggak, kayak mobil-mobil yang ada di lapangan golf yang biasa dipakai caddy untuk ngapain bola, jemput bola. Nah, seperti itu. Untuk dari tempat resepsionisnya, tempat mereka pertama kali check in, sampai ke kamarnya itu atau ruangannya itu atau rumah joglonya itu. Nah, mereka dijemput, mereka jalan masuk, banyak pohon-pohon, banyak tanaman yang besar-besar gitu kan. Biasalah ala-ala etnik gitu kan. Nah, banyak rumah dari jauh tapi lihat-lihat banyak yang sepi, belum berpenghuni gitu kan. Nah, teman aku nih masih positive thinking aja. Oh, mungkin ini karena after Covid ya. Jadi kayak belum ada orang yang banyak pesan gitu kan, belum banyak orang yang mesen-mesen kamar gitu kan, karena temen aku ini positive thinking, ya udahlah gitu kan, dia nggak bermasalahin. Tapi ada satu rumah yang dia tuh kayak ada acara pernikahan gitu, masalahnya teman aku tuh sampai di situ kayak maghrib gitu kan, udah mau maghrib gitu, jadi nuansanya tuh udah mulai senja gitu kan. Jadi kayak makin meriah. Oh, mungkin ini karena acara pernikahan sampai malam jadi meriah. Dan dia nggak ada pertanyaan juga sama yang bawa mobilnya ini gitu kan. Udah gitu pergilah mereka, terus jalan dia sampai di ujung. Rupanya mereka ditempatin di kamar yang paling ujung, itu dekat kolam renang. Dah, mereka ditempatkan di sana dekat kolam renang. Habis itu mereka mau tidur. Tapi rumah joglonya itu dibagi dalam 4 ruangan. Jadi kayak satu joglo itu ada 4 kamar gitu kan. Dia kebetulan di kamar atas. Nah, dia lihat ruangannya besar, kamar mandinya besar, semuanya besar sekali. Bahkan kamar mandinya tuh luas sekali. Dia bisa mungkin main bola. Dia cerita besar sekali. Beda tempat untuk yang biasanya ada wastafel, terus ada shower, itu beda, ada bathtub dan segala macam, dan itu luas dan itu etnik. Semuanya full furnished dengan kayu. Udah dia tidur, setelah berbersih dia tidur, dia mencerita pas dia tidur seperti ada yang ngeliatin. Kayak dia tidur ada yang ngeliatin. Nah, awalnya sih dia biasa aja, tapi dia kayak udah mulai nggak nyaman. Besok paginya dia cerita sama keluarganya, dan keluarganya juga ngerasain hal yang sama. Pas dia mandi juga dia ngerasain hal yang sama. Jadi kayak seperti ada yang ngeliatin dia dari belakang pas dia lagi mandi.
Itu udah serem banget. Nah, karena dia udah mulai nggak nyaman, takut gitu kan, pagi-paginya diajak keluar sama keluarganya. Yaudah yuklah, diajaklah sama ibunya untuk keluar, mereka kelilingin hotel gitu kan, mau foto-foto, biasa kan ibu-ibu kayak foto-foto. Mereka kelilingin hotel itu gitu. Nah, yaudahlah daripada aku di kamar aja, yaudah aku bakal coba kelilingin hotel ini. Pergilah dia sama mamahnya kelilingin hotel. Tapi pas dia kelilingin hotel, ada kayak satu rumah yang menarik perhatiannya. Itu rumahnya cantik. Ada Jawa juga, joglo-joglo juga. Itu dia kayak ruangannya besar. Mungkin dalam pemikiran dia itu kayak apa ya, aula gitu kan untuk pernikahan. Nah, dia masuk ke situ. Dia nengok, dia masuk ke pekarangan itu, mamanya udah bilang jangan kak, jangan naik ke situ. Tapi dia kayak bandel ngeyel, terus dia ngintip. Tapi pas dia ngintip di ruangan itu kayak cantik banget, tapi kayak ala ordis gitu, banyak ada kayak bingkai-bingkai, terus kayak ada gorden-gorden yang modelnya kayak zaman dulu banget. Dia pakai ala-ala payet-payet gitu, pokoknya renda-renda, body renda. Beda sama ruangan kamar dia yang memang etnik juga, tapi masih ada sisi modernnya gitu. Jadi kayak ya seperti gorden belakang aku ini, polos aja gitu kan. Nah, akhirnya dia itu takut gitu kan mau turun, jadi dia kan rumah joglo terus ada tangga-tangganya gitu. Nah pas dia turun seperti ada yang dorong, dia jatuh guys, jatuh dan kepelekok. Kalau aku bilang terkilir ya, kok kami orang Medan bilangnya kepelekok. Nah dia jatuh ke pelekok, terkilir guys, sampai dia nggak bisa jalan, dia nangis kencang-kencangnya. Dia mamanya nyalahi dia karena dia nggak hati-hati, padahal sebenarnya dia kayak ngerasa kayak ada yang dorong tapi nggak ada yang percaya. Akhirnya karena dia jatuh tepelekok ngeraung-raung, akhirnya minta pulang sama keluarganya, atau gimana lah cari tukang pijet atau gimana, nanya lah sama resepsionisnya, halo bu, uh, telepon lah ya kan, halo pak, sorry kok bu, halo pak, ada ini enggak di sini fasilitas seperti spa atau apa gitu yang bisa manggil terapis. Terus diinfoin sama si resepsionisnya, aduh bu mohon maaf tidak ada gitu kan. Yaudahlah, karena belum ada, mereka pergilah makan sarapan, karena mereka belum sarapan pada saat itu, sarapan pagi kan biasa nih hotel ada sarapan pagi. Mereka sarapan pagi itu ramai ramai sekali di dalam situ, ramai, banyak orang-orang, banyak banyak yang datang, banyak yang ngambil makanan, dan memang makanannya enak-enak gitu, dan dia pun sejenak lupa lah masalahnya, oh ternyata rame loh di sini, nggak aku aja gitu kan, banyak juga kok orang-orang yang nginep di sini gitu dalam pemikiran dia, karena memang dilihat dia rame guys. Nah karena liatnya rame, karena liatnya ini, jadi dia udah mulai tenang lagi pikirannya. Balik ke kamar dia mulai takut karena memang apanya nuansanya nggak enak gitu, kayak pikirannya nggak tenang gitu kan. Memang murah gitu, mungkin karena zaman covid gitu, after covid gitu ya, kok murah gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita, siap makan mereka balik kamar, mereka siap-siap pulang gitu kan, mereka siap-siap mau pergi nikmati kota-kota, jalan-jalan di kota gitu kan, maksudnya habis itu balik lagi ke Jakarta. Nah pas mereka pulang, mereka keluar Gapura gitu kan, mereka lihat lagi, terus celetuk ayahnya tuh mau minta ngajak makan dulu gitu, ngajak makan di daerah sekitaran situ gitu kan. Ada yang jual es kelapa gitu kan, ada yang jual es kelapa di pinggir jalan. Berhentilah mereka di pinggir jalan ini, mereka ceritanya udah check out ya guys. Berhenti pinggir jalan, terus dia tanya, terus di basa-basi gitu sama orang yang jual air kelapa, ditanya, pak dari mana gitu kan. Oh saya dari Jakarta pak gitu kan. Oh iya sama keluarga ya pak liburan, iya sama anak sama istri saya liburan gitu kan. Oh iya nginep di mana pak gitu, biasa kan kalau kita tuh bercanda-bercanda gitu biasa kan gitu. Nah dia bilang, oh saya nginep di situ pak, hotel itu di seberang itu. Hotel yang mana gitu kan, itu pak hotel ada. Hah, hotel sebut aja si A, hotel A gitu kan, hotel A pak gitu kan. Loh hotel apa pak, hotel A bapak ya, maksud bapak seberang jalan sana yang etnik-etnik Jawa yang rumah ini joglo-joglo. Iya pak di situ pak, itu dari 2019 udah tutup pak, nggak mungkin buka.
"Loh, masa sih Pak? Saya baru kok nginep di sana, sarapan tadi di sana gitu. Ini mau balik lagi, mau jalan-jalan di kota, makanya saya berhenti dulu." "Iya Pak, itu anak saya juga kerja di situ Pak sebelumnya, bagian restorannya. Sekarang udah closing, udah close Pak, udah close total. Mereka belum belum ada rencana buka. Mereka sejak 2019 udah tutup Pak. Sekarang belum ada buka lagi dan belum ada info." "Pak, serius Pak, saya tidur Pak di sana," gitu kan. Terus pun tadi Pak ada pesta pernikahan juga, pas saya datang lagi ada pesta pernikahan. "Pesta pernikahan Pak, di mana?" "Iya Pak, di dalam hotelnya itu," gitu kan. Dijelasin sama ayahnya teman aku ini. Terus dibilang gini, "Pak, tahun 2017 pernah ada kebakaran di situ Pak. Kebakaran di dalam joglonya itu gara-gara ininya cateringannya yang dari luar dibawa nggak sengaja manasin sop terus kebakar di dalam situ Pak, dan itu ngebakar semuanya. Dengar ada korban jiwa tapi mereka semua bungkam karena takut ditutup." Seperti itu. Jadi yang mereka lihat itu nggak ada guys, dan mereka nginepnya nggak tahu di mana. Dan bayangin aja satu keluarga nginep seharian, mereka udah mandi, makan segala macem. Sontak semua terkejut, terkejut, terbodoh gitu. Tapi mau kayak mana lagi, dibilang udah terjadi ya kan. Terus dia bilang, "Iya Pak, memang itu udah ditutup. Tapi Pak, di aplikasi ini masih ada." Kalau itu saya kurang tahu ya Pak. Tapi setelah saya udah tutup, coba Bapak cek lagi. Mana tahu itu ini. Memang sih Pak, pas mereka check in itu mereka nggak ada cek-cek aplikasi lagi. Dan memang dari aplikasi itu ya udah selesai gitu aja gitu kan. Aku juga pernah sih guys pesan dari aplikasi merah ada. Jadi kayak aku sampai hotelnya itu, dia bilang dia udah nggak kerja sama gitu. Tapi di aplikasi itu masih bisa pesan. Itu aku pernah juga guys di Medan juga, daerah Medan. Tapi kalau ini dia di daerah Semarang. Nah, itu biasa sih di aplikasi pernah, pasti ada yang kejadian kayak gitu. Nah, temen aku ini ngalamin hal yang kayak gitu. Bayangin aja dia sampai sekarang trauma. Jadi sekarang kalau memang dia mau pergi-pergi, dia tuh nggak cari lagi yang etnik-etnik, yang apa, tapi dia cari yang bener-bener aja. Yang udah terkenal, yang udah memang pasti ada bangunannya, atau memang masih berjalan hotelnya gitu. Jadi dia kayak memang dia ngerasa yang ganjal juga sih. Mulai dari orang-orangnya, kenapa senyum terus gitu, nggak ada yang merengut katanya. Emang udah dijanggal. Dan kolam renangnya itu mandi ada yang berenang malam-malam, jadi kayak mulai curiga sebenarnya. Tapi sebenarnya biasa aja sih kalau berenang malam-malam, cuman kan ini kayak di area terbuka, bukan yang dia di dalam ruangan gitu atau di dalam gedung, enggak, tapi dia ini di area terbuka sekali gitu, dan pinggirnya tuh macam pohon-pohon besar-besar gitu. Jadi kayak berenang malam-malam tuh hal yang tabu banget gitu kan. Ya, jadi kayak gitulah guys cerita dari temen aku yang buat aku merinding sampai sekarang. Dan aku aja kok denger cerita dia ini, sumpah aku ketakutan. Dan aku juga was-was sekarang kalau mau pilih-pilih. Paling itu aja guys ceritaku. Jangan lupa dengerin ceritaku selanjutnya, cerita kakak. Oke dek, kakak pergi dulu, bye-bye.